Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 2 akan mempresentasikan tentang kebijakan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang dilakukan oleh B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan B.J. Habibie. Berikut inilah upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie. 1. Membebaskan tahanan politik. 2. Kebebasan pers. 3. Menyelesaikan masalah Timur Timur. 4. Pemilu dan pembentukan Parpol 1999. 5. Pemeriksaan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya. 6. Penyelenggaraan pemilu bebas dan demokratis. 7. Pelaksanaan otonomi daerah. Ada juga yang dilakukan dalam bidang ekonomi, di antaranya 1. Habibie berperan menekan praktik monopoli. 2. Warisan Habibienomik untuk Indonesia. 3. Membebaskan tahanan politik untuk menciptakan stabilitas ekonomi. 4. Membuat tim ekonomi yang bebas dari intervensi politik. 5. Menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari Rp16.650 menjadi Rp7.000. 6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang minus menjadi positif. 7. Menyelamatkan 6 bank BUMN yang tenggelam. 8. Independensi Bank Indonesia. Kebijakan sosial budaya. 1. Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak sipil penganut agama Konghucu. 2. Menetapkan Tahun Baru Cina atau Imlek sebagai hari besar agama sehingga menjadi hari libur nasional. Kebijakan Gus Dur. Pemerintahan Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya adalah 1. Membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. 2. Berkunjung ke Soeharto. 3. Usul penghapusan TAP MPR tentang PKI. 4. Memecat 2 menteri dengan dugaan korupsi. 5. Mengubah keformalan Istana Kepresidenan. 6. Mengancam membubarkan parlemen. Kebijakan dalam bidang ekonomi pada masa pemerintahan Gus Dur. 1. Melawan tekanan IMF. 2. Perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi. 3. Ketimpangan turun. Kebijakan dalam sosial budaya pada masa pemerintahan Gus Dur. Kebijakan dalam bidang sosial zaman Gus Dur acap kali kontroversial dan kurang dapat dipahami oleh kebanyakan orang. Kebijakan terkesan nyeleh itu menimbulkan hal yang baru, yang sebelumnya tidak ada di Indonesia. Sikap terbuka dan kebebasan Gus Dur ini sehingga beliau mendapatkan julukan Bapak Pluralisme. Beberapa kebijakan Gus Dur antara lain: 1. Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina atau Imlek menjadi hari libur opsional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. 2. Gus Dur mengumumkan pemberlakuan dekret yang berisi pembubaran MPR atau DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun dan membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Kebijakan Megawati Soekarno Putri. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati. 1. Mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun 2004 dan melalui dua periode, yaitu A. Periode pertama untuk memilih anggota legislatif secara langsung. B. Periode kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang dilakukan secara langsung, artinya rakyat langsung memilih pilihannya. 2. Pemerintahan Megawati berakhir setelah hasil pemilu 2004.
menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai pemenang. Hal ini merupakan babak baru pemerintahan di Indonesia di bawah presiden dan wakil presiden terpilih dipilih langsung oleh rakyat. 3. Memelihara dan menetapkan stabilitas nasional. 4. Menjaga keutuhan NKRI. 5. Membangun tatanan politik baru. Dalam hal ini, usaha yang dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru yakni A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPR atau MPR. C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 6. Mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan undang-undang tersebut. Dari segi yang lain, PNS dan TNI diharuskan netral dari politik. 7. Melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 8. Meluruskan otonomi daerah. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati. 1. Untuk mengatasi utang luar negeri sebesar 150,80 miliar US dollar yang merupakan warisan Orde Baru. Dikeluarkan kebijakan yang berupa penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar sehingga utang luar negeri dapat berkurang 34,66 miliar US dollar. Untuk mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar 930 US dollar. 3. Kurs mata uang rupiah dapat diturunkan menjadi 8.500 rupiah. 4. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, dikeluarkan kebijakan yang berupa privatisasi terhadap BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat sehingga hutang luar negeri dapat berkurang. 5. Memperbaiki kinerja ekspor sehingga ekspor di Indonesia dapat ditingkatkan. 6. Untuk mengatasi korupsi dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kebijakan sosial budaya pada masa pemerintahan Megawati. Presiden Indonesia yang kelima ialah Megawati Soekarno Putri adalah yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Beliau merupakan wanita pertama yang menjadi seorang presiden. Beliau merupakan anak dari I.R. Soekarno atau Presiden pertama Republik Indonesia. Megawati menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999 pemilu 1999. Megawati diangkat presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Sidang istimewa MPR diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Megawati dilantik pada 23 Juli 2001 sebelumnya dari tahun 1999 sampai 2001. Ia menjabat wakil presiden di bawah Gus Dur. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia yang diadakannya pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada masa ekonomi, 1. Perkembangan pesat dalam pembangunan. 2. Tak ada utang negara. 3. Perkembangan perdagangan yang sangat melesat. Politik. 1. Masalah kasus-kasus korupsi pejabat sedikit. 2. Kerjasama antar negara berkembang. 3. Memiliki jiwa pemimpin yang bijaksana dan mampu membuat masyarakat sejahtera. Sosial budaya. Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengalami kemunduran, terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain. Hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa arti reformasi? Menurut kelompok kami, reformasi adalah suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara efisien dan konstitusional. Apakah sudah berjalan reformasi tersebut? Secara umum, reformasi sudah berjalan namun belum sepenuhnya sempurna dikarenakan masih banyak yang sebenarnya tidak diinginkan. Bagaimana kehidupan politik, ekonomi, sosial, kebijakan-kebijakan yang dilakukan presiden-presiden pada saat itu? Apakah dia mengatasi keadaan? Karena kehidupan di Indonesia kurang sehat karena nilai rupiah turun drastis, serta adanya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.